Selamat pagi Bapak Ibu, Brother Sister semuanya. Gimana kabar kita pagi hari ini? Baik, amin. Sangat bersyukur kita bisa bersama-sama sekali lagi. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan nggak berasa kita sudah memasuki bulan Maret 2024. Dan sepanjang tahun ini tema kita adalah Into His Image di bulan pertama dan bulan yang kedua, Into Our Likeness bahkan. Dan gak berasa di bulan ini kita masuk ke tema yang baru lagi, yaitu By His Wounds. Dan kita juga sangat bersyukur di bulan Februari kemarin juga kita bisa melalui bersama-sama pemilu ya. Jadi apapun pilihan paslon Anda, Yesus tetap pilihannya. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sebelum saya mulai sermon kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak Engkau Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sebagai satu keluarga di tempat ini, kami bisa memasuki bulan yang baru lagi, yaitu di bulan Maret ini Tuhan. Di mana kami akan belajar bersama-sama Tuhan dari buku Yesaya. Kami sangat bersyukur Tuhan, sertai Tuhan, kami yang akan mendengarkan firman Engkau pagi hari ini. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk kami semakin mengenal Engkau, mengerti Engkau, dan kami bisa semakin sayang kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita adalah By His Wounds yang diambil dari buku Yesaya 53. Yesaya 53 ayat ke-5 dikatakan, But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds we are healed. Wow. Dan inilah yang menjadi tema kita, oleh bilur-bilurnya. By His wounds kita menjadi sembuh. Ya. Bulan ini saya sangat excited sekali. Kenapa? Karena kita akan belajar bersama-sama dari buku Yesaya. Menurut saya ini buku yang sangat indah. Kenapa saya katakan sangat indah? Karena di dalam perjanjian lama, menurut saya buku Yesaya buku yang paling detail menceritakan tentang Yesus, bahkan di ratusan tahun sebelum Dia datang. Dan sangat-sangat jelas, detail by detail. Oleh sebab itu 66 kitab akan kita bahas selama bulan ini. Nah, kalau saya bisa kasih lihat sedikit tentang timeline dari buku Yesaya ini. Dikatakan dimulai dari Yerusalem yang unfaithful dan fallen creation. Nah, selama 2 bulan pertama kita sudah belajar tentang bagaimana image-nya Tuhan. Jadi pas waktu di buku Kejadian hingga buku Yesaya, kita tahu bahwa manusia, terutama bangsa Israel sendiri, mereka sudah tidak serupa dengan gambarannya. Dan juga satu hal yang saya sangat ingin mengencourage saudara-saudari ketika kita belajar dan membaca buku Yesaya ratusan tahun setelah buku Kejadian, keadaannya sudah tidak seperti gambaran Tuhan. Ada yang miss di sana. Nanti kita akan lihat bahas bersama-sama di buku Yesaya. Nah, di pasal 1 sampai 35-nya yaitu akan membahas tentang judgment dan juga destruction. Dan juga pasal 40 sampai 46-nya salvation yang juga merestorasi hingga akhirnya visi Tuhan untuk the New Jerusalem itu sendiri. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa membahas pasal 1 hingga ke-12. Nanti pendeta Charles, Budi, dan yang lainnya akan membahas selanjutnya dan selanjutnya. Di buku pasal 1 hingga 12, kita akan melihat bersama-sama the God of Judah, Tuhan dari Yehuda. Dan juga di 13 sampai 27-nya, kita akan melihat Tuhan versus bangsa-bangsa, 28 sampai 35 God's plan, dan 36 sampai 39 yang kita semua tahu di mana pada saat itu ada krisis yang terjadi di mana Tuhan memerintahkan, menggunakan bangsa lain yaitu Assyria dan Babilonia untuk bisa membuat krisis di Israel, bagian dari penghukumannya. Dan setelah itu kita mulai masuk dalam pasal 40 hingga 51 yang akan bicara tentang God's comfort. Di balik dari semua penghakiman dan juga judgment-nya, Tuhan tetap memberikan
comforting buat bangsa Israel sendiri. Di 51 sampai 55 God's redemption, dan juga 56 dan 50 sampai 66 yang terakhir God's renewal. Dan the purpose dari semua ini, kita berharap kita semua selama bulan ini kita bisa semakin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Dan saya juga mau encourage brothers sisters, di Yesaya 1 ayat 1 ini juga dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan Raja-Raja Yehuda. Nah, ini timeline berikutnya bagaimana Nabi Yesaya hidup di zaman raja-raja tersebut. Kita semua tahu pada saat itu bangsa Israel telah terpecah menjadi dua kerajaan, dan Yesaya 1 ayat 1 ini yang bergaris merah, inilah raja-raja di zaman dia hidup. Dan juga di saat yang bersamaan dia juga hidup di zaman pemerintahan kerajaan Israel Utara, yaitu namanya Israel, dan Yehuda terbagi menjadi dua. Di zaman Raja Peka dan juga Raja Hosea. Jadi pas waktu kita baca, disebutkan juga di sana bahwa Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan untuk berbicara kepada raja-raja tersebut. Dan saya sangat excited secara pribadi, saya bisa melihat kalau bisa saya kelompokkan seperti ini. Kitab Yesaya ini dari pasal 1 hingga pasal 39 adalah penghakiman akan datang untuk bangsa Israel. Tetapi di ayat 40 sampai 66-nya nanti kemuliaan Tuhan akan mengikuti. Tenggang waktunya sendiri adalah selama pasal 1 hingga pasal 39 adalah untuk Yehuda dan bangsa sekitarnya, kurang lebih timeline-nya 40-an tahun. Dan sementara di zaman kemuliaan yang akan mengikuti itu adalah zaman 1000 tahun yang akan datang nanti. Dan kita sangat excited, saya secara pribadi sangat-sangat excited, kita akan membahas tentang pasal 1 hingga 12 yaitu penghakiman untuk Yehuda. Mungkin kita banyak berpikir di sini, wah di awal di buku Yesaya Tuhan banyak marah-marah. Betul ya? Buat kita yang sudah mungkin familiar, udah baca beberapa kali. Dan ini yang terjadi memang. Kita lihat bersama-sama di pasal telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi. Negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Seperti gubuk di kebun mentimun. Dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Wow. Saya melihat ada 3 hal di pasal 1 di mana saya percaya kita akan belajar bersama-sama dan mungkin akan menjadi reminder buat kita. Kita lihat di dalam konteks tersebut dikatakan bahwa Tuhan merasa mereka tidak mengenal dia. Di ayat 3-nya dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya, tidak understand. Jadi bayangkan, zaman penciptaan Tuhan udah ingin bangsa Israel menjadi sesuai dengan gambarannya, tapi ratusan tahun kemudian, saudara-saudara yang terkasih, mereka tetap tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti. Nah, hari ini juga saya mau membuka dengan satu hal untuk kita semua. Ketika kita belajar menjadi gambarannya Tuhan sesuai dengan penciptaannya 2 bulan ini,
Kira-kira kita bisa bilang kita mengenal Tuhan nggak hari ini? Kita bisa nggak bilang mengenal Tuhan? Know and understand. Saya sangat suka dalam translasi Indonesia dikatakan mengenal. Kalau di dalam translasi bahasa Inggrisnya to know and understand. Tapi saya suka kata kenal itu. Saya bayangkan seperti kalau saya dan Jokowi. Saya tahu Jokowi, tapi saya nggak kenal dia. Nah, mungkin dalam konteks mengenal Tuhan, dalam keyakinan saya secara pribadi, karena di dalam perjanjian lama, nabi-nabi tersebut yang dikirim oleh Tuhan disebut sahabat-sahabat Allah. Bahkan Yesus merequote lagi, kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Jadi menurut saya, dalam keyakinan saya, konteks mengenal Tuhan adalah bagaimana kita berhubungan dengan Dia. Kenal yang dekat kalau buat saya, bukan cuma sekedar kenal. Saya kenal banyak orang di dalam ruangan ini. Saya tahu kita dekat, kenapa? Karena kita satu keluarga, seperti buku Efesus katakan, kita dibaptis dan kita menjadi satu keluarga, kita dekat dalam konteks kedekatan. Tapi dalam konteks kehubungan, belum tentu kita punya hubungan setiap hari seperti layaknya kita dan istri kita, atau anak kita, atau sahabat kita. Nah, dalam konteks pengenalan Tuhan, menurut saya, waktu kita bisa melihat kepada Tuhan, ada rasa sayangnya itu karena kita dekat sama Dia. Ada perasaan itu. Itulah mengenal dalam keyakinan saya yang harus kita miliki, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bayangkan Tuhan ratusan tahun udah ngomong ke bangsa Israel, tapi mereka nggak ngerti-ngerti juga. Bahkan Tuhan menganalogikan seperti binatang bahkan. Menarik ya. Ya di ayat 3 ya tadi ya. Lembu mengenal pemiliknya. Israel enggak. Keledai bahkan mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tapi umatku tidak mengenalnya. Ini sangat penting saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Apa interpretasi kita ketika kita mendengar kata mengenal? Apa kita cuma tahu doang hari ini? Jangan-jangan. Hal yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita dalam buku Yesaya 1 ayat 10-16 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sobat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku dan aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Hal yang kedua yang saya lihat di dalam konteks ini, saya lihat bangsa Israel tidak melakukan yang benar. Melakukan sesuatu tapi tidak benar. Kita semua tahu dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan ada namanya iman dan perbuatan, faith and action. Kalau dalam konteks ini yang harus kita lihat adalah ini bangsa Israel melakukan sesuatu, memberikan persembahan, offering, mereka masih melakukan. Saya tidak bicara kepada orang-orang yang mungkin hari ini hanya percaya doang, tapi nggak ada perbuatannya. Nah, golongan itu tidak termasuk. Ya, golongan ini adalah golongan yang beriman dan melakukan, tapi yang mereka lakukan salah. Yang mereka lakukan salah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa maksudnya di sini? Ketika saya melihat diri saya secara pribadi, ketika saya mengenal Tuhan, ada banyak hal yang harus saya lakukan sebagai murid Yesus, anggota jemaat GKDI. Kita kumpul grup, kita PDG, kita PDA, kita berdoa, kita saat teduh bahkan, kita menginjili orang. Tetapi hati kita nggak benar. Hati kita nggak benar. Ya, dalam konteks persembahan saya sangat suka apa yang Yesus katakan di Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat
akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saya melihat Tuhan sangat fokus pada hati. Kita mungkin bisa melakukan saat teduh. Kita bahkan bisa mengasihi orang, membantu orang. Tapi mungkin ada masa di mana saya pun bisa nggak suka sama orang-orang dalam grup misalnya. Pembimbing saya, bahkan pendeta saya dulu pada satu sama lain. Tapi ketika saya ingat ayat ini, saya tahu nggak ada gunanya semua yang saya lakukan itu, saudara-saudara yang terkasih. Apa dasar dari motivasi kita untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan? Yang penting saya masih datang kok, daripada ntar dicek nggak datang, mendingan datang gitu kan. Ya datang hari Minggu, ya. Kenapa kita datang nggak hari Minggu ini? Mungkin kita bisa tanya ke dalam diri kita, betulkah kita datang hari ini ke ruangan ini? Dan yang sangat menarik, brothers and sisters, di dalam konsep kekristenan hari ini, orang Kristen itu beribadah cuma hari Minggu doang. Itu aja kita udah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita bisa setiap hari memiliki hati seperti ini, berkumpul bahkan dengan saudara-saudari dengan perasaan dan hati yang sama untuk bisa melayani Tuhan. Karena panggilan kita dalam ruangan ini ketika kita mau mengikuti Yesus, apapun pergumulan kita, Tuhan mau kita bersukacita. Bersukacita, damai sejahtera. Itulah rancangan Tuhan kepada kita. Jadi pas waktu kita melayani, memberikan persembahan, ya, bukan cuman pujian. Ya, pujian itu adalah talenta dan kebisaan kita. Jangan kita, yang penting saya sudah memuji Tuhan, sudah mempersembahkan. Tidak. Our heart, hati kita yang paling penting. Mungkin ada keberatan kita dengan satu sama lain. Enggak perlu kita sampai pahit dengan orang. Kalau dalam standarnya Tuhan, kita enggak suka aja, itu udah bermasalah kita, brothers and sisters. Ada sesuatu di dalam hati kita tentang saudara kita. Enggak perlu kalian benci saudara, tapi kita enggak suka aja. Atau enggak, kalau ada brother ini atau sister ini kayaknya kurang ini nih, karena ada suatu hal. Ya. Kita juga harus bisa melihat bahwa Tuhan dalam konteks persembahan, Dia ingin untuk kita mempersembahkan dengan hati yang benar. Hal selanjutnya di Yesaya 1 ayat 17-20 dikatakan seperti ini. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Hal ketiga yang saya lihat di sini, saudara-saudara yang terkasih, jemaat bangsa Israel pada saat itu tidak berlaku adil. Mereka tidak adil. Apa maksud dari tidak berlaku adil ini? Di dalam perjanjian baru saya sangat suka Yesus bilang Matius 25 di ayat 35 sampai 40, inilah keadilan menurut Yesus. Ketika kita memiliki hati seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Seketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami menguji engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow. Ketika saya melihat ini, saya tahu bahwa Tuhan ingin kita juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin imannya belum sama, tidak sama dengan kita, tapi mereka mengalami kelaparan, kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Ya. Bayangkan ini berlaku untuk kita memiliki hati seperti ini, bukan untuk jemaat doang. Mungkin kita kalau melihat ada jemaat, ada saudara-saudari, brothers, sisters yang menjadi satu keluarga kita yang hidup mungkin kelaparan, udah pasti
kita akan melakukannya karena kita satu tubuh. Tapi pertanyaannya hari ini buat orang di luar sana. Karena dalam konteks ini Tuhan tidak memilih memandang bulu. Kita harus memiliki hati seperti itu. Dan ini juga yang saya sangat bersyukur sebagai satu keluarga di Gereja Kristus di Indonesia, di ICOC, kita membuat satu yayasan yang namanya Hope Worldwide Indonesia, Hope Worldwide. Ya, Yayasan Hope mengambil satu dasar iman dari ayat ini, dari Matius 25 ayat 35 sampai 40, di mana kita diajak untuk bisa mempraktekkan hati dan iman kita yang benar untuk kita bisa berlaku adil kepada semua orang dan juga Tuhan. Nah, kita semua tahu Hope Worldwide, kita memiliki satu program beberapa waktu ini, Skip a Meal Challenge. Saya mengajak saudara-saudari juga sebagai bagian dari peringatan dari Tuhan kepada Yesaya dalam konteks tidak melakukan keadilan tersebut. Dan saya sangat suka kita sebagai satu jemaat, kita bisa mensupport Hope Worldwide Indonesia dengan bisa memberikan Skip a Meal Challenge, di mana menyisihkan satu meal. Ya, mungkin kita dalam sehari ada 3 meal pagi, siang, malam. Nah, mungkin bisa dipilih satu mealnya aja untuk kita bisa berbagi bersama-sama dan kita pun mempersembahkan offering kita buat Tuhan. Nah, dan sangat bersyukur di Yesaya selanjutnya, di buku Yesaya kedua dikatakan kita akan membaca bersama-sama hukuman kepada orang-orang yang meninggikan diri dan sombong. Yesaya ketiga adalah peringatan dan hukuman kepada para pemimpin karena telah menyesatkan. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, 3 hal yang kita baca bersama-sama di buku Yesaya pertama tentang bagaimana tidak mengenal Tuhan, tidak melakukan yang benar, dan juga tidak berlaku adil. Ini adalah poin-poin yang akan terulang di Yesaya selanjutnya. Diingetin terus. Dan ini juga yang saya mau mengajak kita, mungkin kita pun seperti itu. Saya pun bisa seperti itu. Dan kita di-remind kembali. Dan yang Yesaya 3 ini sangat menarik sekali saudara-saudari. Kenapa? Karena dikatakan hukuman kepada para pemimpin karena telah menyesatkan. Wow. Ya, ini sangat mengerikan sekali. Kalau dalam konteks jemaat, saya tahu saya menjadi seorang pendeta, ya, itu adalah seorang pemimpin. Jadi apa yang saya ajarkan, apa yang saya katakan mengenai Tuhan, persembahannya, pujiannya, offeringnya, worshipnya, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan bilang saya menyesatkan. Wow, mengerikan sekali bukan? Saya juga percaya dalam ruangan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mengambil peran menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang pemimpin. Amin. Saya pun mengencourage saudara-saudari dalam ruangan ini untuk kita tidak kecil hati, kita tidak takut. Menjadi pemimpin itu luar biasa. Adalah sebuah hal yang noble katanya kalau di Timotius. Dan Yesaya 4 kita bisa melihat bersama-sama pengharapan dari Tuhan. Nah, selanjutnya di Yesaya 5, ini satu hal yang sangat menarik di mana kita bisa melihat Tuhan kita yang begitu realnya seorang Tuhan bisa mengungkapkan perasaannya kepada Yesaya. Ini kalau mungkin dalam pandangan saya secara pribadi ya, Tuhan curhat ke Yesaya. Dan bahkan dia bisa curhat dengan realnya dan bahkan dalam bentuk puitis. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya kita melihat buku Yesaya, bayangkan kita ini adalah Yesaya yang diomongin sama Tuhan langsung. Alright? Nah, jadi di Yesaya 5 Tuhan begini, katakan seperti ini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lobang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam?
Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinanti-nantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, ya, tapi hanya ada keonaran. Wow. Tuhan kita bisa begitu sangat realnya. Kesusahan dia saking sayangnya sama bangsa yang dipilihnya. Dia bahkan bisa begitu puitis karena keluh kesah dia. Nah, saya sangat suka waktu Tuhan bilang dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi yang ada hanya keonaran. Nah, Tuhan juga curhat juga, habis itu dia katakan di buku Yesaya 5 ayat 8 sampai 23, Tuhan 6 kali berbicara tentang celakalah, gitu ya. Celakalah, celakalah, sampai 6 kali, brothers sisters. Ya. Yang pertama kita bisa lihat sama-sama, ya. Celakalah orang-orang yang tamak dan rakus, orang-orang yang hanya memikirkan kesenangannya mereka aja, orang-orang yang sombong kepada Tuhan, orang yang memutarbalikkan maksud Tuhan. Di ayat 11 dikatakan celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan ayat 8-nya Yesaya 5 ayat 8, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Rakus, tamak, ya pengen lagi, pengen lebih lagi. Nggak salah untuk kita pengen lebih, tapi kita juga harus perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tidak salah untuk kita saudara-saudari Anda bekerja keras, enggak salah. Tapi kalau kita dalam 24 jam itu tidak bisa memberikan sesuatu buat Tuhan, nah itulah yang menjadi cinta uang. Ayat 11 dikatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Ya. Di ayat 18-nya, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Wow. Ayat 20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Memutarbalikkan maksud Tuhan. Ayat 21-nya, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Brothers and sisters yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia di mana hikmat dunia pun ada. Tapi ketika kita melihat kepada Tuhan, hikmat Tuhan, kita bisa membedakan hikmat Tuhan dan hikmat dunia. Ini dua hal yang berbeda, bukan sekedar hikmat. Bagaimana kita bisa membedakan hal tersebut? Sangat sederhana. Hikmatnya Tuhan, segala sesuatu yang pasti ada hubungannya dengan Tuhan dari larangannya dan keinginannya. Sementara hikmat manusia, ya kita semua tahu bahwa banyak sekali filsuf-filsuf yang luar biasa hidup dari zaman ke zaman yang memberikan hikmat dengan luar biasa. Bahkan kita pun sebagai orang Kristen, ini yang sangat concerning menurut saya hari ini. Kita hidup di dalam zaman, dari zaman dulu sudah diperingatkan oleh Tuhan, ada berbagai macam pemikiran yang terjadi di dunia ini. Ya, zaman sekarang mungkin kalau kita familiar sama Stoa, ya 2-3 tahun belakangan ini sedang marak. Ya, di Kisah Para Rasul pun sudah dimunculkan Stoa, ya sebuah aliran di mana pada simpelnya nggak perlu ekspektasi, nggak perlu kita mengekspek seseorang atau bahkan pasangan dan segala macam, karena ekspektasi itu menyakitkan. Karena sesuatu hal yang menyedihkan dan menyakitkan diri kita adalah ketika kita mengekspek seseorang dan dia tidak bisa melakukannya, disitulah sakit hati. Jadi ajaran tersebut banyak sekali mengajarkan kita tidak usah mengekspektasi. Dan bahkan di ayat 22-23-nya, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memukuli hak orang benar, keadilan. Diulang lagi di ayat tersebut, ya tidak pengenalan akan Tuhan dan tidak melakukan yang benar dan tidak
adil. Inilah peringatan-peringatan yang terus diberikan oleh Tuhan melalui Yesaya untuk dia katakan. Dan di ayat 6-nya, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atas sebelahnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan alam semesta. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menganggap jangan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah 5 pasal, Yesaya mendapatkan penglihatan demi penglihatan oleh Tuhan. Semua teguran-teguran, semua peringatan-peringatan tersebut yang kesannya Tuhan marah-marah. Tapi kalau kita bayangkan sekali lagi, kita adalah Yesaya. Saya waktu baca ayat ini saya melihat, wow, sebuah privilege untuk saya bisa melihat teguran-teguran tersebut. Dan bahkan Yesaya bilang bahwa dia hidup di antara bangsa yang najis bibir. Dan dia pun seperti itu. Dia seakan-akan seperti itu. Dan dia on behalf of bangsa Israel, dia bilang kepada Tuhan, gila, gua najis banget. Celakalah aku. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ketika kita memiliki satu sama lain di dalam ruangan ini, ketika kita melihat ada saudara-saudari, brothers sisters, yang mungkin ada tendensi untuk tidak mengenal Tuhan. Ya, mari kita bisa mengambil satu sikap hati untuk kita pun bisa memberitahukan kepada mereka. Ketika kita melihat saudara-saudari dalam ruangan ini, termasuk kita semua, termasuk saya, yang melakukan tidak adil atau tidak benar. Seperti yang dilakukan oleh Yesaya ketika dia melihat gambaran itu. Dia tahu bahwa penghakiman Tuhan itu baik adanya. Karena dia tahu Tuhan ingin bangsa Israel kembali ke Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan, sayang sama Tuhan. Dan inilah satu mindset yang perlu kita miliki untuk kita bisa mengerti bagaimana love-nya Tuhan kepada kita manusia. Dan ketika kita bisa merasakan hal ini, ya, satu quotes yang sangat terkenal dari Yesaya yang saya sangat suka, yang sangat terkenal. Di ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutnya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Yesaya ketika dia memiliki perasaan seperti itu untuk saudara-saudarinya, keluarganya di Israel, sebagai sesama bangsa Israel. Dia dihapuskan kesalahannya dia. Ya. Ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, saudara-saudari, maka kita akan diampuni. Ketika kita memiliki hati seperti itu untuk seperti apa yang diinginkan Tuhan, dan kita akan diampuni. Dan apa respon kita selanjutnya, brothers sisters? Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku. Jangan utuslah dia, tapi utuslah aku. Saya mau mengajak kita semua di sini untuk kita, ketika kita bisa melihat buku Yesaya, ya, sebuah perjalanan yang kalau kita di zaman sekarang kita bawa itu dalam pribadi kita, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan hanya ingin kita untuk bisa memiliki attitude seperti itu. Kenapa Tuhan harus tanya?
Karena Tuhan pengen untuk setiap dari kita melakukan dengan willing. Ketika kita bisa mengerti Tuhan yang begitu baik itu mau menyelamatkan kita, memberikan keselamatan. Ketika kita mengerti semuanya, maka kita akan bilang kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Nah, bagian kita hanya pergi dan katakanlah kepada diri kita dan kepada satu sama lain. Sederhana. Inilah konsep penginjilan yang harus kita tahu. Tuhan gak minta untuk kita teriak-teriak di luar sana, "Woi, ayo ke gereja yuk, ke komunitas saya." Enggak. Penginjilan sebenarnya adalah kita cuman dibilang pergi dan katakan. Mengajak itu hal yang berbeda, saudara-saudari yang terkasih. Tapi jangan sampai kita tidak lakukan. Itu yang paling penting. Ya, aduh, menginjil tuh susah ngajak-ngajak orang. Tuhan gak pernah suruh kita ngajak-ngajak. Inilah yang sangat ironis sehingga akhirnya penginjilan tidak terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin khawatir, kita takut mau ngomongin kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Tidak ada yang berubah. Bertahun-tahun mungkin seperti bangsa Israel, Tuhan udah beratus-ratus tahun kagak ngerti-ngerti juga. Ini harus kita bisa ambil, take it serious, brothers sisters. Karena the word of God ketika kita keluarkan apapun itu firman Tuhan, that's evangelism. Bukan mengajak orang. Kita semua tahu, saya tahu secara psikologis kita tidak suka ditolak. Tapi Yesus berkata ketika dia mengutus murid-muridnya, bukan kita yang ditolak, brothers sisters. Yesus yang ditolak. Bukan Anda, bukan saya. Jadi kita jangan baper. Jadi don't take it personal, tapi tetap kita lakukan. Jangan kita tidak lakukan, masanya hanya sharing di WhatsApp atau enggak di kantor, di lingkungan dimanapun kita berada. Kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan merubahkan saya menjadi orang yang tadinya tidak membaca Alkitab. Kita mulai membaca, di situ aja udah mulai ada perubahan. Tapi kalau perubahan-perubahan itu tidak terjadi dalam hidup kita, otomatis kita pun bingung apa yang kita mau bagikan. Sehingga kita sulit untuk bilang ke Tuhan, God, here I am. Send me. Bukan inilah aku, utuslah brother sister saya yang lebih semangat, yang baru mungkin Tuhan, yang baru-baru mengenal Engkau. Bukan, tapi kita, saya, aku. Ini ayat yang sangat-sangat menurut saya cukup fenomenal. Kita semua pernah melihat ayat ini. Selanjutnya di Yesaya 7 sampai 12, kita akan melihat bersama-sama bagaimana konsep Mesias atau Yesus yang telah diprofesize oleh Tuhan. Dan terjadi ratusan tahun berikutnya dengan Tuhan datang. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow, inilah gambaran Yesus yang sangat jelas. Di ayat 8, di pasal 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah kamu harus gentar. Pasal 9 ayat 6, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gelar-gelar yang diberikan oleh Yesus. Ya, telah dituliskan oleh Yesaya dengan sangat detail. Ya, pasal 10 ayat 20, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel dan tetap setia. Wow. Pasal 11 ayat 3, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan takut akan Tuhan. Itulah yang dijanjikan Tuhan dalam sebuah konsep Immanuel, Mesias yang akan diberikan kepada bangsa Israel dan kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 1 ayat 27 ayat 28 dikatakan, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat
akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Konsekuensi dari apa yang akan terjadi untuk kita semua, ya, kepada bangsa Israel dan untuk kita semua bahkan hari ini, orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Itulah Tuhan kita. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dan berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, Tuhan kita walaupun dengan segala penghakimannya, Tuhan telah memberikan pengharapan. Terutama untuk kita yang mau bertobat. Hari ini brothers and sisters, ketika kita melihat Yesaya, buku Yesaya dari ayat 1 sampai 12, adalah panggilan, adalah peringatan. Mungkin kita hari ini, mungkin kita tidak melakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan, seperti itu. Tapi ada tendensi mungkin ke sana. Dan ini adalah sebuah peringatan untuk kita di masa sekarang, mungkin dari pengenalan kita akan Tuhan, mungkin dari hal-hal yang kita lakukan sebenarnya kurang benar, dan mungkin kita tidak melakukan keadilan hari ini. Saya ingin mengajak brothers and sisters ketika kita bisa melihat God's supremacy, judgment-nya Dia, dan pengharapannya Tuhan, kita bisa semakin bersyukur dan mau kita bertobat sekali lagi. Mungkin hati kita hari ini sudah keras, tapi ketika kita melihat firman dan kasih-Nya Tuhan, mari kita bisa kembali lagi untuk bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan dan menikmati hubungan dengan Tuhan. God supremasi membicarakan 3 hal. Mari kita mengenal dan mengerti Tuhan, melakukan yang benar, dan melakukan keadilan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan kepada Engkau karena Engkau begitu sangat jelas Tuhan. Engkau Allah yang begitu gamblang Tuhan, menceritakan siapa Engkau, pribadi Engkau. Itu juga Tuhan yang ingin kami Tuhan semakin menikmati karena Engkau layaknya seorang Bapa, layaknya seorang sahabat, layaknya seorang raja Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk dikasihi, dicintai Tuhan karena kebaikan Engkau. Bantu kami Tuhan hari ini Tuhan ketika kami bisa belajar dari Yesaya, kami bisa mengingatkan diri kami lagi Tuhan untuk kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Karena dari pengenalan akan Engkau itu Tuhan akan tercipta energi yang sangat luar biasa karena kami sayang Tuhan kepada Engkau. Dan bantu kami juga Tuhan, untuk kami juga bisa terus mereview, merevaluasi Tuhan apa yang kami perbuat Tuhan. Apakah hati kami mungkin belum ada di sana? Apakah hati kami tidak benar Tuhan? Dan kami mau Tuhan untuk kami bisa mengubah hati kami Tuhan seperti yang Engkau inginkan Bapa. Dan bantu juga kami Tuhan hari ini untuk kami bisa melakukan keadilan dengan kami bisa memberikan support, kami bisa memberikan bantuan Tuhan kepada orang-orang Tuhan yang mengalami kekurangan, kelaparan bahkan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk kami semua dalam ruangan ini, selama 1 bulan ini Tuhan, kami bisa mengerti dan semakin mencintai Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.